Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tuhan. Oh, sungguh mulia, sungguh tak terselami. Oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I let it all down again to hear you say that I'm your man. You are my desire, you are my desire. No one else will do, no one else will do, 'cause nothing else could take your place. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're
all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. You're all I want. You're all I want. Needed. You're all I want. Help me know you are near. Kau ku rindu Tuhan, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Berada di dekatmu, berada di dekatmu. Oh, berada di dekatmu. Oh, sungguh engkau yang kami rindu. Sungguh kau yang kami rindukan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatimu bersuka Tuhan, dan hatimu bersuka karenaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Biar kiranya hati kita boleh bersuka bersama-sama Tuhan, karena hidup-Mu mengalir berlimpah-limpah. Kami tundukkan hati kami kepadamu. Oh, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah semangat kami untuk hidup. Engkaulah alasan bagi kami untuk hidup. Kami ada oleh karena Engkau, dan perkataan-Mu membuat kami tetap ada. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, baik semua, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke. Sudah semua? Siapanya itu? Sudah semua? Shalom, keluarga Glory. Sudah ya tadi? Baik. Tuhan, ada yang mau sharing pagi ini? Satu, dua, tiga. Nggak ada kah? Atuin, gimana pagi ini? Segar nggak? Agak berat. Baik. Pasti segala sesuatu ada itunya ya. Ada tujuannya. Segala keadaan. Oh. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, oh ya, di sekarang ini, bukan berarti tubuh kita itu bisa apa ya? Kalau dulu kan prinsipnya
oleh bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Iya, betul. Ya. Tapi sisi lainnya juga kita bisa alami gitu. Tak masalah. Karena dalam setiap kondisi kita mesti dari dalam setiap keadaan tubuh kita gitu ya, lemah gitu ya. Kadang ketika kita ingat firman Tuhan gitu, rasanya pengen keluar dari keadaan yang lemah itu gitu. Kapan sih? Buat sajalah mujizat gitu. Nah, tapi saudara, di sisi yang lain karena memang kita itu apa ya? Karena memang kita itu harus merasakan gitu. Merasakan jadi seluruh perjalanan manusia ini itu adalah perjalanan kita gitu. Jadi apa yang dialami oleh manusia pertama, perjalanan hidup mereka, perjalanan mereka mengenal Tuhan gitu ya. Itu sebetulnya adalah perjalanan semua manusia gitu. Jadi ketika seorang hidup, ketika dia belajar untuk mengenali hidup gitu ya. Mengenali hidupnya sendiri, mengenali hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ketika seseorang mulai belajar kembali kepada Tuhan, siapapun dia, mau tidak mau akan mengalami suatu apa ya? Mengalami satu kehidupan secara menyeluruh ya, keadaan daripada umat manusia gitu. Nah, saudara, belakangan ini saudara kalau saudara perhatikan ya, itu para tokoh-tokoh di bangsa ini, karena saudara pelajari ya, bagaimana memang itu dibuat bingung ya dengan satu ini ya, satu tokoh kita di bangsa kita gitu yang dimana seperti tidak dikenali gitu. Gaya politiknya, apalagi belakangan ini gitu. Mau coba ditarik ke apa? Dicoba lihat tokoh-tokoh di dunia gitu. Tak ada jenis seperti ini. Kemunculannya, bagaimana pergerakannya gitu ya. Ada yang mengatakan senyap, dia bisa ini, tapi kok bisa kayak gitu ya gitu. Saudara, kalau mau melihat ke sisi manusia gitu ya, kalau lihat dari sisi manusia nggak mungkin dia hebat sekali gitu, bisa handle semua gitu, hanya dalam waktu singkat gitu, orang mereka-reka semua gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada apa ya, kembali kepada bagaimana Tuhan menyempurnakan manusia. Jadi Tuhan menyempurnakan manusia itu ketika disebutkan manusia gitu ya. Jadi dia tidak berbicara mengenai menyempurnakan hanya satu manusia, satu orang. Jadi kalau seseorang itu menjalani hidupnya karena hidup ini memang kekal gitu ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu ada keterikatan satu dengan yang lain gitu. Inilah misteri hidup manusia gitu. Pasti saudara, kenapa kita saudara bisa membicarakan hal ini saudara? Kenapa di waktu yang lampau kita tidak bisa membicarakan ini? Itu adalah ketika Tuhan mulai berfirman saudara.
Jadi ketika Tuhan mulai berfirman dan dia mengajari kita perlahan demi perlahan gitu ya. Jadi seluruh unsur di dalam diri kita ini merespon gitu. Kalau kita ingat tentang hidup kekal, saudara, itu kan hidup yang tidak ada putusnya, saudara. Berarti kesempurnaan kita atau kesempurnaan manusia itu tidak mencakup satu orang, dua orang, satu kelompok, satu bangsa, dua bangsa, bukan. Karena memang bangsa-bangsa ini lahir dari satu orang, saudara. Walaupun berikutnya saudara kita melihat sebetulnya kita ini tidak lagi hanya disebut sebagai keturunan Adam. Sudah berubah sebetulnya. Sudah keturunan Nuh gitu. Jadi itu sudah ini ya. Sudah maju sebetulnya. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus dikatakan turun ke dunia orang mati, dia itu juga menyelamatkan orang-orang yang mati pada zaman banjir Nuh gitu. Berarti kan dia berarti kita itu juga terikat gitu. Terikat ke manusia sebelum banjir Nuh gitu. Siapapun dia. Saudara, dari mana saudara kita bisa mengetahui kehidupan di masa-masa yang lampau? Kalau saudara nonton film gitu ya, yang menceritakan tentang zaman dulu gitu ya, saudara bisa membayangkan sedikit bagaimana di zaman itu, di zaman misalnya di zaman Taurat atau sebelum zaman Taurat gitu. Sebelum zaman Taurat, saudara, orang itu tidak mengenal, boleh dikatakan tidak mengenal hukum, tidak mengenal Allah gitu. Lalu sampailah hukum Taurat itu. Dan ternyata kalau saudara perhatikan hukum-hukum di seluruh dunia, sebetulnya itu hukum-hukum di seluruh dunia itu mengadopsi hukum Taurat, saudara. Dan hukum di bangsa-bangsa itu juga mengalami perkembangan, saudara. Makanya ada istilahnya di amandemen gitu. Dan ketika berkali-kali dicoba di amandemen gitu, yang paling kalau dikatakan ketika kita di bangsa kita ini, saudara, hukum di bangsa kita ini cukup unik gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana ketika coba di amandemen diambil untuk keuntungan pribadi, pada akhirnya orang akan menyadari gitu. Orang akan menyadari kalau orang melanggar konstitusi. Jadi sekarang baru disadari gitu. Ketika dilanggar itu, jadi selama ini, saudara, presiden-presiden sebelum yang sekarang gitu, walaupun mereka itu boleh dikatakan jauh lebih hebat dari yang sekarang gitu, dari segi pendidikan militer gitu ya. Jadi saudara, ada satu pendidikan di militer itu, yaitu pendidikan kebangsaan gitu. Jadi tadi malam itu kami kan nonton sama-sama gitu, sama waktu di Cemara ya, kan tentang bagaimana ada perdebatan di ILC gitu. Nah ketika ada, jadi boleh dikatakan yang satu yang boleh dikatakan yang sangat ini sekali kan sekarang kan yang sangat boleh dikatakan jadi buah perbincangan itu adalah yang dari kubu yang didukung oleh yang sekarang gitu kan. Nah, jadi saudara, ketika ada seorang dari
dari tim mereka itu. Dia bicara itu jadi kayaknya lawan semua lah gitu dia. Ya. Nah, jadi dia coba, wah kita ini bebas berpendapat. Lalu si itu yang sering saya sebut ya, dia bilang kayak gini, kalau kamu punya pikiran yang berbeda dari pendiri bangsa ini, kamu berasal dari daerah sana gitu, Sumbar gitu dia bilang. Lalu disebutlah tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang punya apa ya, yang punya pemikiran yang luar biasa dan termasuk salah satu pendiri daripada bangsa ini gitu. Dia bilang kayak gini, kalau pemikiranmu jauh di bawah pemikir bangsa ini, saya tidak perlu dengarkan kamu. Jadi itu sudah sampai satu masa gini saudara, kalau kita perhatikan. Jadi ada satu bahaya yang sangat luar biasa ketika dengan semena-mena melanggar konstitusi, merusak semua tatanan. Jadi para tokoh-tokoh bangsa ini jadi seperti presiden-presiden sebelumnya. Mereka tidak berani gambling gitu. Jadi pemilu sebelumnya itu karena diawali memang ingin mengalami satu perubahan gitu. Jadi dengan yang ada sekarang ini nggak bisa seperti ini jahat sekali kira-kira gitu. Jadi kejahatannya ini boleh dikatakan ini jauh lebih jahat daripada Orde Baru gitu. Padahal kan Orde Baru mungkin orang ditangkap, ada dulu apa namanya istilah Markus namanya Petrus ya, penembak misterius. Kalau Markus itu makelar kasus gitu. Petrus ya, penembak misterius. Tetapi si itu yang juga hidup di zaman itu gitu, yang saya katakan tadi itu. Kamu tahu nggak waktu kami dulu di zaman yang dulu? Jadi mereka datang membubarkan pertemuan kami itu pakai konstitusi loh, dia bilang. Jadi dia berdiri di atas meja ketika kami pertemuan gitu. Ya biasa melawan Orba dulu gitu. Dia berdiri di atas meja, saya bubarkan pertemuan ini. Karena anggapannya selalu mengatakan bahwa ini kita bebas kok sekarang. Kalau kamu hidup dulu, matilah kamu itu. Jadi orang-orang yang hidup di zaman dulu itu, yang di zaman Orde Baru itu, kamu sejauh mana sih kamu dulu mengalami ini? Jadi dia tidak tahu apa namanya ya, karena jadi buta memang gitu. Karena pilihannya gitu. Seolah-olah orang iri dengan anak muda. Jadi ketika saya mewakili anak muda itu jijik. Gitu. Itu memang terjadi seperti itu, saudara. Nah, tapi saudara, apapun itu ketika kita mendengarkan firman, saudara. Ketika kita kembali, ketika Tuhan mengatakan dia menyempurnakan manusia. Disinilah saudara kita itu tidak bisa bicara. Di sini kita itu memang harus benar. Diam gitu. Dalam arti kita boleh menilai gitu. Apa yang sedang terjadi gitu. Tetapi selanjutnya ketika dia mengatakan dia sedang menyempurnakan kita, disinilah saudara kita itu mesti belajar diam, mendengarkan Tuhan mengerjakan pekerjaannya gitu. Disitulah saudara kita itu secara diam-diam gitu. Ketika kita mendengarkan firman, maka kita mengucapkan perkataan firman gitu. Disitulah kita dengan sesadar-sadarnya mengubah kata-kata kita.
Kemarin Om Tuin bilang ya. Kemarin karena masa kemarin kena itu eh, luka bakar ya kakinya gitu. Lalu daripada ini dia inilah pergi ke klinik lah ya. Lalu wah ternyata rencana mau di ini aja ya ditusuk yang ya sepele aja karena kena minyak aja. Lalu ternyata setelah dicek gula darahnya itu 300-an ya. Wah nggak berani jadi rujuk ke Elizabeth gitu. Lalu eh, ternyata ditelepon Mae ya katanya kemarin. Wah itu dulu Mae kayak gitu persis gitu. Sepele aja gitu katanya. Wah ternyata jadi kayak gitu. Dan orang ngomong tentang gula bla 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 gitu. Nah jadi ketika pergi ke itu Utin, lalu dikatakan ketika dicek itu ternyata 400-an gitu. Tapi dokternya bilang gini saudara, yang luar biasa dia bilang, enggak, jangan takut sama gula katanya. Jadi kata-katanya itu, jadi ternyata begini saudara, memang segala sesuatu itu dari apa yang kita ucapkan. Gitu. Jadi lewat pengalaman yang sedang kita alami gitu, jadi ketika kita itu mendengarkan firman, harapannya begini saudara. Jadi sisi yang buruk di dalam kita itu, jadi Tuhan kayak berperang gitu. Lewat firman yang kita renungkan. Jadi ketika satu kata tadi yang saya katakan sama saudara, tentang Tuhan menyempurnakan manusia. Dari situ saudara saya mulai melihat gini. Jadi orang-orang itu dulunya saudara, jadi mereka pada bilang begini, oh ada satu lagi ini ya. Jadi mereka ini saudara itu belajar semua gitu. Jadi sekarang itu podcast-podcast itu saudara itu banyak yang kayak bangun dari tidur gitu. Kayak siuman gitu. Jadi sampai si yang dari nomor urut 3 itu kan diwawancarai sama si itu. Nanti saudara cari Afu ya. Itu singkatan itu. Akbar Faisal. Jadi wawancarai unsensor. Gitu. Nah, satu dengan yang lain itu saling kenal gitu. Jadi walaupun mereka di berbeda partai, tapi mereka itu saudara itu karena mereka itu pernah satu komunitas, satu pergerakan gitu. Jadi ternyata pergerakan 98 itu saudara, itu pergerakan yang boleh dikatakan itu benar-benar seperti satu kebangunan rohani gitu. Seperti satu kebangunan di bangsa kita ini saudara. Jadi para orang aktivis 98 itu, jadi mereka tersebar di semua ini sudah di semua partai gitu. Ada gitu. Mereka tersebar di sana dan mereka itu punya pemikiran yang sama. Jadi ketika yang satu yang sekarang ini yang pemerintahan sekarang itu dia nggak jelas dari pergerakan mana gitu. Makanya dibilang dia nggak bisa disebut dengan merawat demokrasi karena dia nggak lahir dari pergerakan gitu, nggak dikenal. Jadi walaupun misalnya jadi tidak dikenali, dia misalnya kuliah di mana dia, siapa teman-temannya nggak ada. Tapi orang-orang yang sekarang ini ada di pemerintahan, maksudnya orang-orang yang sekarang sedang berbicara itu mereka jelas, jadi saling kenal satu dengan yang lain. Misalnya dari walaupun dari misalnya dia di PDIP dengan di sini gitu ya. Itu mereka itu bisa saling menghargai. Karena mereka masih punya tujuan gitu. Jadi saudara ketika si ini bilang gini, kapan Bapak mulai sadar katanya. Karena kan yang istilah cawe-cawe itu saudara, semua di ini dia dipasang di sini, kayak dikendalikan gitu.
Kapan Bapak baru sadar? Katanya gitu. Masa selama ini gak sadar? Memang iya. Jadi kalau nanti saudara dengar semua, pada gak sadar gitu. Sadar setelah MK itu yang diobok-obok gitu. Di situ ada, disitulah baru mereka itu gini, betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan gitu. Nah, saudara, ketika kita mendengarkan firman, jadi ternyata saudara, dari situ yang saya katakan sama saudara, ketika kita sekarang mendengarkan firman bukan lagi untuk kita secara pribadi, ketika sekarang kita memikirkan kekekalan, jadi kekekalan itu satu fase baru, saudara. Jadi orang mati itu masuk ke dalam kekekalan, saudara. Tetapi ada dia yang fase dia masuk kepada kekekalan ketika dia masih hidup. Itulah perkataan Tuhan, akan tiba waktunya. Jadi itu satu fase, saudara. Jadi perkataan itu sebetulnya telah membawa satu, jadi perkataan Tuhan di Yohanes itu telah membawa umat manusia ini ke satu fase di mana tadinya misteri tentang kematian. Tetapi dengan perkataan itu tidak ada lagi misteri dalam kematian. Karena Tuhan mengatakan orang mati walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah di kuburan, tetapi kalau dia mendengarkan suara anak Allah, suara anak Allah itu bergema, saudara. Dari zaman yang dulu itu bergema. Taurat itu ada di mana-mana, sudah tersebar lewat hukum-hukum yang ada di setiap negara. Jadi secara diam-diam, saudara, bangsa ini sudah ditaklukkan oleh yang namanya hukum. Dan hukum itu akarnya. Hukum kita ini, saudara, itu akar itu banyak itu masih pakai hukum Belanda. Sementara hukum Belanda itu lahir daripada founder-founder di mana kita tahu kekristenan ada di sana. Kekristenan itu akarnya itu adalah Taurat. Juga. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak meniadakan Taurat, tapi aku menyempurnakannya. Ketika saking sakit hatinya dulu ketika Protestan itu ya, ketika berdiri menjadi satu agama yang sangat besar itu ada satu perkataan yang keliru di mana dikatakan Tuhan tidak mengingat lagi Yahudi, sudah kepada orang Kristen lah, kira-kira begitu. Itulah alasan Hitler membunuh. Jadi saudara, pada awalnya Hitler tidak seperti itu. Dikasih dikupas gitu ya. Jadi mereka belajar sejarah, saudara. Jadi saudara, dari orang-orang itu ketika saudara dengar mereka bicara itu, mereka itu adalah orang-orang yang belajar mengenal kehidupan dari sisi apa yang mereka pelajari daripada kehidupan sebelumnya. Dan ternyata semua pelajaran kehidupan itu sumbernya dari firman Tuhan. Oh saudara, ketika saya merenungkan itu, saudara, segitunya kah Tuhan gitu? Jadi benar-benar ketika mendengar mereka semua bicara gitu, dan ketika kita melihat sekarang Tuhan mengucapkan firman yang baru ini, saudara, itu benar-benar, saudara, benar-benar di dalam diri saya secara pribadi gitu, walaupun saya bagian kecil dari seluruh umat manusia ini gitu. Dan sudah pasti, sudah barang tentu, walaupun saudara, kan saudara termasuk di dalam saya gitu, karena saudara mendengarkan saya setiap hari. Tentu apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan ketika saya ucapkan sama saudara, sedikit banyaknya pasti akan saudara renungkan. Dan saudara, ketika saya mengatakan saya menjadi bagian kecil daripada seluruh umat manusia ini, saudara pun akan merenungkan itu.
Karena dengan tanpa sadar saudara akan makan apa yang saya sampaikan. Jadi itulah salah satu tujuan Tuhan ketika dia pilih saya sebelum dunia dijadikan atau waktu saya di kandungan ibu saya gitu. Ketika ibu saya mengatakan satu anak nanti yang saya lahirkan gitu, harus ada di situ gitu. Aku berdoa kepadamu. Nah, dari situ saudara, dari benih itu, dari iman yang sederhana itu, kan pada waktu itu kan ibu saya boleh dikatakan dalam satu keadaan yang hancur gitu, pernikahan yang gagal gitu. Tentu dia datang kepada Tuhan gitu. Ya tentu tidak seperti kita sekarang gitu. Tetapi ternyata dalam keadaan seperti itu, setiap teriakan seseorang kepada Tuhan, apalagi orang itu mengalami kehancuran, itu orang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Siapapun dia. Dan dia akan melahirkan keturunan ilahi. Tahu artinya keturunan ilahi? Yang direncanakan oleh Tuhan. Dan nanti orang itu akan menyadari, terbukti saudara, saya bisa menyadari keadaan saya gitu. Nah, saudara juga akan demikian ketika saudara mendengarkan perkataan ini. Jadi saudara, Tuhan yang di dalam kita ini yang tidak kita sadari. Mari kita baca ayatnya ya, dari firman Tuhannya supaya pas ya. Baik saudara. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Saya baca dulu. Ini dia. Jika engkau tidak mengenal watak Tuhan, engkau pasti akan jatuh selama ujian. Karena engkau tidak menyadari bagaimana Tuhan menyempurnakan manusia. Dan dengan cara apa dia menyempurnakan mereka. Dan ketika ujian Tuhan datang kepadamu dan itu tidak sesuai dengan pemahamanmu, engkau tidak akan mampu berdiri teguh. Perhatikan saudara. Jadi, bagaimana orang tidak bisa melewati satu ujian? Jadi ujian yang dimaksud ini bukan sekedar ujian penderitaan lagi, bukan. Bukan bagaimana kita lolos dari nggak makan jadi makan. Bukan masalah kita nggak punya uang jadi punya uang, bukan itu. Bukan masalah lagi, kita sakit supaya kita sembuh, bukan. Kalau masih itu area kita akan dijegal di situ. Kita akan memikirkan sakit kita, seperti yang tadi. Jadi ketika dokter itu mengatakan hal itu, maka di dalam diri Om Twin ada satu ketenangan gitu. Iya betul memang. Apalagi ketika saya ucapkan itu, berapa banyak orang tertolong gitu. Bukan firman Tuhan yang muluk-muluk yang menolong dia. Tapi kesaksian. Kesaksian apa saudara? Makan aja gitu. Itu saya dengarkan dari siapa? Dari dokter juga yang mengalami sakit gula. Sementara yang lain sibuk, wah insulin lah segala macam. Kamu harus minum ini, kamu perbaiki insulin. Dia yang sangat menjaga ketat dan dia belajar gitu sampai dia bilang gitu. Saya hari-hari ini belajar tentang tentang ilmu kesehatan gitu, sehingga dikenal dia ini pendeta kesehatan gitu. Katanya apa? Sangat ketat loh saudara. Karena punya pengalaman
ibunya gula. Wah ternyata dulu saya nggak tahu itu saudara. Ketika dicerita, wah pengalaman dulu. Obat itu, wah. Jadi, atau itu meninggal sangat muda gitu. Ya nggak muda sekali lah, tapi nggak tua kali. Gitu. Ya, secara mungkin, ya paling-paling 50-an lah paling. Ingat saya. Harusnya sih. Karena dia belum menikah kan. Nah, anaknya ini yang saya bilang tadi. Wah, ketat sekali saudara. Tahu firman? Loh, tahu. Tahu oleh bilur Tuhan Yesus, kita semua tahu saudara. Tapi yang dia nggak tahu, yang dia nggak imani adalah perkataan dokter yang mengatakan kepada saya. Itu cukup menolong saya saudara. Kalau nggak mungkin penyakit itu saya nggak sembuh juga. Sulit sembuh lah. Karena saya harus butuh gizi gitu. Makan katanya. Dan memang sejak saya makan itu, saya bebas makan. Disitulah kesembuhannya itu cepat gitu. Dan belakangan gitu ketika saya mulai batu-batu gitu, ada gitu. Saya tinggal makan aja enak itu istilahnya gitu. Iya, betulan ini. Kalau pada waktu itu saudara, gula gitu. Dan belakangan ketika dengan perkataan itu saudara, berubah gitu. Jadi saudara, ketika sekarang kita mulai memperhatikan firman itu, ketika kita jadi dari perjalanan kita ini, kita jadi menyadari bagaimana Tuhan menyempurnakan. Jadi sekarang kita ini hidup oleh karena perkataan yang kita dengar hari ini. Jadi ujian-ujian yang kita alami bukan lagi sekedar ujian masalah sakit. Bukan. Jadi waktu kita sakit, misalnya gitu ya, dalam keadaan sakit. Jadi justru kita itu dengarkan aja firman gitu. Jangan pedulikan dia gitu. Buat itu jadi alasanmu untuk duduk di kaki Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi waktu menghadapi masalah yang berat gitu. Saya nggak tahu yang digusur itu dengarkan firman ini nggak. Saya tahu dengar radio ya. Tadinya nggak digusur. Tadinya yang di bawah itu nggak digusur. Pindahlah ke bawah gitu. Sudah dibuatkan rumahnya gitu. Digusur juga. Harus kembali ke rumah saudaranya. Ketika ada di situlah, kalau dengar hari ini ya, duduklah di kaki Tuhan. Sadari kehidupanmu. Hanya dengan ketika kita duduk di kaki Tuhanlah, maka kita akan memasuki dunia yang baru. Hanya dengan menyadari hidup kita. Dari situlah Tuhan mengajari seseorang. Seperti saya katakan tadi saudara. Banyak sekarang orang siuman ketika mulai mereka melihat perjalanan bangsa ini. Tuhan menuntun bangsa ini. Setiap bangsa yang ada, tidak ada satu bangsa yang tidak dilahirkan oleh Tuhan. Kita nggak mengenal siapa nenek moyang kita. Kita tidak mengenal siapa pendiri bangsa kita. Tetapi Tuhan kenal. Karena mereka punya cita-cita yang baiklah terhadap keturunan mereka. Makanya mereka
Ketika kalau kita ingat dulu pendiri bangsa ini, itu pergerakannya dari yang ada itu yang dikenal sejarah. Kalau saudara ikut sejarah, pendidikan sejarah dulu ya, dari 1908 kan, bayangin berapa tahun tuh untuk sampai kita merdeka. Walaupun kita merdeka tahun 45, itu masih banyak sekali. Dan ketika kita itu berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita banyak mengalami apa namanya ya, perpecahan di sana sini, saudara. Untuk kita boleh bertahan, saudara, itu karena bagaimana Pancasila, saudara. Pancasila itu kayak rangkuman gitu loh dari hukum Taurat loh, saudara. Kalau kita mau lihat, Tuhan di atas semuanya. Sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan. Keempat, permusyawaratan. Kelima, keadilan. Ketika dijalankan itu, saudara, nggak perlu ada BLT, saudara. BLT itu sudah dipakai jadi alat ini, saudara, menaikkan pamor seseorang. Seolah-olah dia yang kasih kita makan. Rakyat itu bisa bilang, bukan presiden yang kasih kami makan, tapi Tuhan. Bukan presiden yang kasih orang miskin makan, tapi undang-undang yang mengatur dia, yang menyuruh dia untuk kasih orang miskin. Bukan pemerintah yang menyatakan keadilan, bukan. Tapi Tuhan yang menyisipkan hukum Taurat itu secara tanpa sadar untuk bangsa kita. Ya, di saat mungkin agama mayoritas gitu, mencoba ingin menguasai, berapa lama ingin menguasai bangsa kita, bisakah? Kenapa nggak bisa? Karena ada Pancasila. Karena ada Undang-Undang pasal 29. Negara menjamin pemeluk agama. Makanya sampai Konghucu pun itu dilegalkan di bangsa kita. Ingat di zamannya Gus Dur itu, saudara. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu digabunglah semua di situ. Iya. Jadi saudara, dari situ kita melihat bagaimana jadi dengan kita itu mendengarkan satu perkataan ini, ketika kita menyadari gitu. Jadi setiap ujian yang kita alami, kita bisa akan lolos. Saya sudah katakan bukan ujian lagi. Ujian kita di depan ini, saudara. Sekarang apa ujian kita di depan ini? Begitu kita dipercayakan misalnya, dari 1 ruko ke 3 ruko ke 5 ruko misalnya. Ketika kita dipercayakan bagaimana orang berdoa di sini. Ketika anak-anak kita nanti akan bergaul dengan anak-anak mereka. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, pasti mereka akan seperti orang Samaria, perempuan Samaria. Ya, karena saya tahu, saudara, para pendoa itu gimana hidup mereka. Pasti banyak diserang di dunia roh gitu. Ya, kita belajar itu, kita mengalami sendiri. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang baru, ya pastilah seperti caranya Tuhan tadi itu, saudara. Tentu saudara tidak akan dikatakan, oh Pancasila diadopsi dari Taurat. Oh enggak lah. Enggak ada kata-kata itu. Karena Tuhan, dia itu, saudara, jadi dia dengan menyusupkan itu, saudara. Bayangkan Tuhan itu bekerja dari dulu, saudara. Oh, kalau kita, saudara, kita itu kan memilah-milah. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang dulu,
kasihilah sesamamu manusia katanya. Siapakah sesama kami itu katanya kan? Siapakah saudaraku katanya gitu. Karena pada waktu itu saudara terjadi permusuhan antara Yahudi dan Samaria. Karena masalah siapa yang mengikuti Daud dan siapa yang tidak mengikuti Daud pada waktu itu. Itulah perpecahannya dulu. Sehingga pecah selatan dan utara gitu. Jadi sampai mereka itu ya sampai mereka buat bait suci sendiri gitu. Si Samarianya gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan kasih contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Menurut mereka saudara, orang Samaria itu sangat rendah sekali. Sama seperti semua agama begitu saudara. Kayak gak dewasa ya. Pasti ada nilai-nilai itu saudara. Nilai-nilai yang mengatakan bahwa dirinya lebih baik, agamanya lebih baik. Makanya sampai mereka buat agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Karena pada waktu itu sudah terjadi banyak sekali pemurtatan gitu. Sekarang banyak juga orang jadi mualaf gitu. Tetapi sekarang dengan firman Tuhan yang baru, sekarang kita melihat Tuhan menata ulang bangsa-bangsa. Ya, perhatikan ini saudara. Jadi dengan ini saudara akan ngerti. Jadi ketika saudara melihat anak-anak, saudara akan mulai mengajarkan sesuatu yang bernilai kepada mereka. Ya. Saudara, ketika saya mulai mengikuti caranya Tuhan memandang gitu ya. Dulu saudara saya itu ketika ke ini ya. Karena dulu saya pun saya itu memang tidak seorang yang seperti teman saya yang ini ya, yang di Malaysia itu kan. Dia itu kalau bikin acara gitu hebat sekali gitu. Ya itu lahir dari memang ya teman-teman saya dulu di gereja kita itu, wah mereka itu sangat pintar bikin acara, bikin ini gitu. Saya memang tidak tertarik ke situ ya. Gitu. Jadi ketika saya lihat kemarin di Natal mereka yang mau buat sini ketika latihan gitu ya, saya lihat ternyata itu kan yang membuat mereka itu bisa berkumpul anak-anak itu kan gitu. Dan ketika Tuhan bawa dan saya dengan ini saja gitu ya, saya mulai membayangkan ya karena mereka tidak punya tempat berdoa gitu ya. Saya membayangkan dan mereka juga punya apa namanya untuk mereka bisa jalan teruskan seperti itu mereka harus ada seperti payung gitu. Nah, saudara, ketika saya punya pengalaman jadi pendoa gitu, jadi pemimpin doa gitu ya, saya bisa bayangkan. Tapi kali ini Tuhan akan bawa bagaimana menjadi bagian gitu. Dan bagaimana untuk mempersiapkan generasi ke depan gitu. Ketika saya belajar bagaimana yang saya katakan tadi mendengarkan mereka berbicara ya para tokoh-tokoh bangsa ini ya saya dengarin mereka satu-satu jadi sampai saya kenali si ini sampai saya coba selami apa yang sedang mereka pikirkan gitu ketika memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan gitu. Saudara, itu sebabnya saudara kita dibawa meningkat. Jadi bukan sekedar lagi masalah kita mikirin lagi. Kita dibawa naik gitu. Kalau kita saudara hanya memikirkan misalnya, oh kita jadi punya ini. Wah, gereja kita dulu sudah mencapai itu. Yang stucknya adalah bagaimana mereka tidak bisa turun.
Sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran yang baru. Itu aja. Jadi akan berhenti sampai di situ. Apakah kita mau berhenti sampai di situ saja? Aduh, sayang sekali. Kita mau berhenti sampai di mana mungkin, oh kita punya gereja, kita punya ini, punya itu. Satu yang kurang. Kamu tidak punya kehidupanku yang baru. Dan kamu tidak siap melanjutkan kepada kehidupan yang kekal. Banyak orang untuk masuk ke dalam kekekalan harus mati dulu. Tapi kepada kita jelas. Dan yang hidup akan hidup selama-lamanya. Oh, firman itu kuat. Jadi kita gak perlu memikirkan kematian. Kematian bicara itu urusan Tuhan, gak perlu kita pikirin. Jadi ketika kita sakit, makanya kita mendengarkan firman. Sampai di ujung kematian sekalipun, engkau tidak boleh mati. Ya, itu karena apa saudara? Itu karena hidup yang di dalam kita itu. Jadi sekarang apa yang menjadi perhatian kita? Diri kita kah? Kesehatan kita kah? Keuangan kita kah? Keluarga kita kah? Atau firman Tuhan? Makanya selalu dikatakan berulang-ulang, perbaiki caramu makan firman. Perbaiki caramu berdoa. Belajarlah berdoa. Belajarlah duduk di kaki Tuhan. Belajarlah bersujud di hadapan Tuhan. Oke? Kasih sejati Tuhan adalah seluruh wataknya. Masih ada? Apa lagi? 53 atau 58? Ketika seluruh watak Tuhan dan ketika seluruh watak Tuhan ditunjukkan kepada manusia, apakah dampaknya pada dagingmu? Ketika watak Tuhan yang benar ditunjukkan kepada manusia daging, mereka pasti akan menderita kesakitan yang hebat. Jika engkau tidak menderita kesakitan ini, engkau tidak dapat disempurnakan oleh Tuhan. Dan tidak akan mampu mempersembahkan kasih yang sejati kepada Tuhan. Jika Tuhan menyempurnakanmu, Dia pasti akan menunjukkan seluruh wataknya kepadamu. Dan sejak penciptaan hingga saat ini, Tuhan tidak pernah menunjukkan seluruh wataknya kepada manusia. Tetapi pada akhir zaman, Dia menyingkapkannya kepada sekelompok orang yang telah Dia tentukan dari semula dan telah Dia pilih. Dan dengan menyempurnakan orang-orang, Dia menyingkapkan wataknya, yang melaluinya Dia akan menyempurnakan sekelompok orang. Itulah kasih sejati Tuhan bagi manusia. Jadi ketika ada orang, jangan dulu saya katakan ketika kita. Jadi ketika ada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mengalami penghakiman dan penghajaran Tuhan. Kita sudah melalui itu untuk sejangka waktu. Tergantung tingkatnya. Rasanya saudara mau pergi, tapi mau di mana lagi carinya? Dan saudara akan lihat nanti, siapapun mereka yang pergi, mau tidak mau, akan berjumpa juga dengan kebenaran. Mungkin kebenaran, mereka menemukan kebenaran, tapi mereka tidak menemukan orang yang, akan sulit mereka menemukan orang yang benar-benar mencintai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran sebagaimana adanya. Yang kita dengarkan di sini, saudara, kita nyata menghidupinya. Saya tidak berusaha menjadi kayak
kayak lebih baik di hadapan saudara. Tidak. Apa adanya saudara lihat. Saudara lihat saya marah, saudara lihat saya ini, lihat apa yang saya ucapkan. Mungkin rasanya ngomongnya begini. Di sisi lain, nampaknya dibuat salah sama Tuhan. Saya akui di hadapan saudara. Saya cerita apa adanya. Walaupun yang menyakitkan. Kadang-kadang orang gelisah ketika saya cerita. Tapi dari situ kita belajar. Dari situ juga saya mesti belajar. Dari apa yang sedang terjadi. Oh, mereka keluar bukan hanya begitu saja keluar. Tapi karena saya tidak menjaga kata-kata mungkin. Karena apa? Saya lampiaskan mungkin sakit hati saya. Saya lampiaskan kekekalan saya. Pada waktu itu saya tidak sadar. Kalau kita sedang disempurnakan oleh Tuhan, kalau saya sedang disempurnakan oleh Tuhan, saya ungkapkan keluhan saya. Padahal harusnya jangan. Oke, perhatikan. Jika manusia, belum. Baru setelah itulah, mengalami kasih Tuhan yang sejati, menuntut orang untuk mau menanggung penderitaan yang bukan kepalang, gitu. Dan membayar harga yang mahal. Baru setelah itulah mereka akan didapatkan oleh Tuhan dan dapat memberikan kasih sejati mereka kembali kepada Tuhan. Dan baru pada saat itulah hati Tuhan akan dipuaskan. Setelah apa, saudara? Setelah tidak lagi, seperti saya katakan tadi, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami ini, kita mengalami penderitaan. Coba ingat, saudara. Tetapi kita itu bisa melihat nggak, bisa menerima nggak penderitaan itu, gitu. Bisa nggak dengan keadaan seperti itu kita itu duduk di kaki Tuhan, gitu. Karena itu pintu masuk untuk kita didapatkan oleh Tuhan. Karena begitu kita didapatkan oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana dalam setiap keadaan Dia ngajari kita sampai kepada apa yang kita saksikan sendiri. Kan kita itu kan tidak bisa lepas sekarang dari media sosial misalnya. Tetapi ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita dibawa ke situ pun, Dia akan ajari kita. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, saudara. Ya, tujuan saya menjelaskan itu tidak ada gunanya mendiskreditkan si A, si B, si C. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, kita itu terikat satu dengan yang lain. Disitulah kita akan punya kesabaran. Ketika Tuhan, disitulah kita ngerti. Kamu ingat dulu, kamu salah dalam berkata-kata. Udah, sekarang kamu jangan berkata-kata dalam kasus ini. Oke. Disitulah kita merasakan gejolak, saudara, dalam diri kita untuk tidak bicara. Ya. Kalau kita terus bicara, habis, saudara. Ubah. Jika manusia ingin disempurnakan oleh Tuhan, dan jika mereka ingin melakukan kehendaknya dan sepenuhnya memberikan kasih sejati mereka kepada Tuhan, mereka harus mengalami banyak penderitaan dan siksaan dari keadaan-keadaan mereka. Menderita kesakitan yang lebih buruk daripada kematian. Pada akhirnya,
mereka akan dipaksa untuk memberikan hati mereka yang sejati kembali kepada Tuhan. Apakah seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak, itu akan tersingkap selama penderitaan dan pemurnian. Tuhan memurnikan kasih manusia, dan ini hanya dapat dicapai di tengah penderitaan dan pemurnian. Perhatikan saudara, dari yang kita dengar. Tapi sebelum kita itu mendengarkan semua perkataan yang tadi, mungkin kalau di waktu yang kemarin kita mengalami kegentaran. Tapi dengan firman Tuhan, dia mulai menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang sejati. Diam-diam di dalam diri kita. Tidak ada ketakutan menghadapi itu semua. Karena kita tahu, saudara, tujuannya adalah supaya dia mendapatkan kasih kita yang sejati. Itu aja. Bukan yang lain. Bukan ingin membuat kita menderita. Jadi kalau selama kita itu masih salah menilai Tuhan, maka penderitaannya makin meningkat. Tetapi begitu kita mulai mengerti tentang Tuhan, kalau apa yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan hati kita, maka kita akan berjuang memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami penderitaan dan kesukaran, supaya kasihku makin lama makin murni kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita terus bersemangat datang kepada Tuhan setiap hari. Dan kita semakin mau diproses dan dimurnikan oleh Tuhan. Gak takut lagi, saudara. Gak bersungut-sungut lagi. Baik, saudara. Mari kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Serahkan waktu ini bagi Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua.